Oke, kita akan membahas tutorial bab 9 mengenai deret yang bagian 2. Saya bahas dari depan saja ya, yang dibiruin seperti biasa. Oke, misal AN suatu barisan positif, hati-hati ini AN-nya yang positif ya. Kalau min 1 pangkatnya ini akan membuat suku-suku deretnya menjadi plus min atau min plus ya. AN-nya positif. Deret ini konvergen. Nah, syarat menguji deret ganti tanda apa? Jika apa dan apa? Coba yang tahu menjawab. Monoton turun, Pak. Ya, harus monoton turun AN-nya. Terus menguji konvergennya pakai apa? Lupa, pengen dikasih kuis dadakan. Setelah itu harus ngapain? Siapa yang tahu jawab? Nggak ada yang apa? Erika. Selain monoton turun, untuk menguji konvergen deret ganti tanda apa? Erika, ada nggak nih manusianya? Kok tidak menjawab mah? Dianggap nggak ada. Dari limitnya gitu, Pak. Limit dari AN apa? sama dengan 0. AN. Gitu. Jangan lupa ya. Dan limit N menuju tak hingga dari AN harus 0. Khusus deret ganti tanda ya. Kalau deret biasa nggak boleh. Pengujian ini nggak berlaku. Oke, berikutnya lagi. Belajarnya mendadak ya. Kita Sabtu minggu depan, bukan minggu ini ya. Itu kan kuis lagi. Misal F mempunyai turunan ke N di A untuk setiap bilangan asli N. Ya artinya bisa diturunkan terus-menerus. Gitu ya. Turunan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, pokoknya semua ada. Jika Fx kita tuliskan seperti ini tak lain adalah deret Taylor ya. Deret Taylor di sekitar X sama dengan A, istilahnya. Maka CR-nya apa? Koefisiennya? Yang tahu jawab langsung. Deret Taylor apa koefisiennya? Kan baru kuliahnya tuh, terakhir. Halo? Nggak ada yang tahu. Justin, Reynald. Justin mana? Iya, Pak. Koefisiennya apa? Deret Taylor? Kan teratur. Deret Taylor isinya apa sih? Apa, tambah apa, itu. Iya. Hah? Itu ya. Faktorial ya, Pak. Iya, apa? Apa? Apa ya? Nggak apa. Gimana deret Taylor? Lupa, Pak. Hilmi Ausia. Ya, Pak. Apa isinya ini? Koefisien deret Taylor itu apa aja? Tadi udah dibilang ada faktorial. Apa? Faktorial aja yang nggak ada artinya. Pada lupa ah. Gimana? Turunan ke N per N faktorial, bukan, Pak? Apa? Turunan ke N per N. Gitu ya. Turunan ke N di titik A. Jadi nanti hasilnya angka ya. CN itu. Per N faktorial. Galat untuk polinom Taylor dari fx berderajat n di sekitar A adalah apa? Ini yang terakhir sekali kuliah. Rn sama dengan turunan apa? Pada nggak apa. Kumaha nggak pada belajar. Turunan ke n plus 1 di titik C, hati-hati bukan di titik A lagi. Dibagi n tambah 1 faktorial. C di antara X dan A. Gitu ya.
Oke. Nomor 2. Lain kali kalau nggak hafal gini, akan ada kuis mendadak dari saya. Nah, kuisnya ya soal dari sini aja. Tunjukkan bahwa deret ganti tanda berikut konvergen. Kemudian berikan suatu batas untuk galat mutlak dari hampiran jumlah deret oleh jumlah parsial 100 suku pertama. Jadi deret ini tunjukkan konvergen, kemudian berikan suatu batas untuk galatnya kalau dihampiri 100 suku pertama. Coba kita lihat. Saya tulis di sini ya, di OneNote. Oke, nguji konvergennya pakai apa ini? Halo? Amelia Li. Amelia. Nguji kekonvergenannya pakai apa ini? Ini deret apa nih? Deret ganti tanda, Pak. Ini salah ya, soalnya harusnya N-nya dari 2. Karena kalau 1 nggak bisa. 1 lawan 1 nanti dibagi 0, nggak bisa. Sebentar, saya mau matikan dulu ini. Touchscreen-nya suka, pen-nya sama touchscreen-nya suka jadi bentrokan. Sebentar. Saya matiin dulu. Mana dia? Kok nggak keluar? Ini touch mana? Touch screen-nya saya matiin aja. Supaya saat nulis suka. Oke, ini deret ganti tanda. Ini deret ganti tanda ya. Sebentar, aduh, alasannya terlalu jauh. Dengan AN-nya, AN tuh bagian yang bukan plus minnya. N lebih besar sama 2. Kita lihat ln 1, 0, ln lewat 1, ln 2, ln 3, dia positif, ini positif. Jadi AN-nya udah positif ya. Jelas AN udah lebih besar dari 0. Dan kita lihat AN tambah 1, 1 per N tambah 1 dikali ln N tambah 1, itu akan lebih kecil dari AN ya, yang sama dengan 1 per N ln N. Kenapa? Karena penyebutnya ini makin besar. Penyebutnya makin besar dibanding ini, berarti nilainya makin kecil. Jadi kita bisa uji kekonvergenannya dengan menghitung limit AN. Limit N mendekati tak hingga AN, limit N mendekati tak hingga 1 per N ln N, bilangan dibagi tak hingga 0. Jadi deret, ini saya sebut K itu ya, supaya nggak usah nulis sigma lagi. Deret K konvergen. Ingat, hanya boleh dipakai limit AN 0 konvergen tuh kalau dia deret ganti tanda dan suku-sukunya menurun. Kemudian kalau dihampiri 100 suku pertama, jika K dihampiri 100 suku pertama, maka galatnya lebih kecil dari apa? Pada nggak belajar, gimana sih? Halo, halo? Kecil dari apa? AN plus 1 kan, Pak? AN plus 1 ya. Nggak usah dimutlakin karena udah positif. Jadi galatnya lebih kecil sebenarnya. Oh, sorry. Kalau 100 suku ya, 101 ya. Itu. N-nya 100, ya ininya 101. Jadi galatnya lebih kecil dari yang AN-nya aja. 1 per 101 lawan 101.
Gitu ya. Oke ya, minusnya jangan diikutkan, hanya yang AN-nya aja. Begitu. Oke, lanjut lagi. Belajar ya. Aduh, kenapa males nih? Tunjukkan bahwa deret ganti tanda berikut konvergen, kemudian tentukan banyaknya suku yang diperlukan agar galat hampiran jumlah deret dengan jumlah parsial lebih kecil dari ini. Agar galatnya lebih kecil dari ini gitu lah ya. Berapa suku yang diperlukan. Tunjukkan dulu konvergen. Kembali ini kayak tadi ya. Ini kan udah dibilang deret ganti tanda, jadi memudahkan. Oke, ini deret ganti tanda dengan AN-nya sama dengan 1/3 N tambah 2. Jelas lebih besar sama 0. Bahkan lebih besar, lebih ketat lagi. Kemudian AN plus 1-nya sama dengan 1/3 kali N tambah 1 ditambah 2. Jelas dia lebih kecil dari si AN yang sama dengan 1/3 N tambah 2 ya. Karena penyebutnya yang AN plus 1 penyebutnya lebih besar, nilainya jadi lebih kecil. Oke, kekonvergenannya kita lihat limit AN. AN sama dengan limit N mendekati tak hingga dari apa tuh 1/3 N ditambah 2. 0. Jadi kesimpulannya, sebut lagi K, saya supaya nggak usah nulis sigma lagi, K konvergen. Ya, dari 2 ini. Kemudian ditanya tadi di soalnya itu maksudnya dengan, saya terjemahkan lebih ini aja umum dengan kata-kata yang lebih biasa, dengan sejumlah suku berapa deret tersebut harus dihampiri supaya galatnya nggak lebih dari ini. Jadi jumlah parsial tuh SN-nya dengan SN berapa N-nya. Oke, kita lihat. Jadi kita mencari N supaya hampirannya itu SN. Supaya galat hampirannya memakai sebanyak N suku, itu galat hampirannya, si galat ini saya ulang, lebih kecil sama dengan 0,01 ya tadi. Oke. Nah, sedangkan kita tahu galat itu lebih kecil sama dengan AN tambah 1. Kita bikin AN plus 1-nya lebih kecil 0,01. Sehingga galatnya dipenuhi ya. Nah, AN plus 1-nya adalah 1/3 N tambah 1 ditambah 2. Itu kita bikin kecil 0,01. Ketemulah N-nya. Ini kalau kita hitung menjadi, sederhanakan dulu, 3N ditambah 5 kecil 0,01. Karena positif saya kalikan silang aja. 3N tambah 5-nya ada di sini. 0,01 itu 1/100 ke kanan jadi 100 ya. Atau 3N-nya harus lebih besar sama dengan 95. N-nya harus lebih besar berapa tuh? 32. 2/3. Ya, jadi ambil, karena N-nya harus bulat, N sama dengan 33 gitu ya. Jangan 32. Paham tidak Mario Mahardika? Paham, Pak. Tiara, paham nggak Tiara? Paham, Pak. Pak, saya mau tanya tapi Ya. kalau pembulatan kayak
nyari berapa suku gitu, bulatnya kemana aja Pak? Atas bawah? Harus ke atas. Kan ini, N harus lebih besar dari ini. Kalau Oh saya iya, Pak. ambil 32 kan nggak memenuhi ini. Gitu ya. Pak, Oh iya. hasil baginya 312/3. Oh, 31. 31 ya ambilnya 32 kalau gitu ya. 31 ya ambilnya 32. Tapi ambil 100 juga boleh ya. Ambil 34 juga boleh. Pokoknya memenuhi ini. Cuma kan kalau mau ambil 100, kalau nanti disuruh ngitung hampirannya, kita ngitungnya banyak gitu. Oke ya, jadi begitu. Nah, enaknya kalau ujian esai itu yang dinilai argumentasi ininya. Bahwa ngambilnya si A itu nanti ngambil 34, si B ngambil 39, nggak masalah gitu. Yang penting itu kenapa boleh ngambil segitu. Cuma sayang, gara-gara pandemi ya pengujian seperti itu sukar dilakukan. Stephen, paham nggak Stephen? Sejauh ini lumayan paham, Pak. Oke. Alicia Tria Ananda. Paham, Pak. Oke ya, saya lanjut lagi ya. Nomor 4. Nah, kalian mah banyak karena perlu berlatih. Periksa manakah di antara deret-deret berikut yang konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau divergen. Oke, kita lihat ini. Nah, masuk ke sini. Mau diuji konvergen apa itu ya, atau divergen kali. Kalau mau pertanyaannya konvergen mutlak tuh saya biasanya lihat deret mutlaknya dulu. Deret mutlaknya. Kalau nanti dia konvergen udah beres. Yang deret semula nggak usah diuji ya. Karena dimutlakan yang bagian ini menjadi satu selalu. Yang bagian sisanya selalu positif. Jadi tinggal ini. Gitu ya. Nah, sebut apa ya, jangan B, jangan A lah, apa? PN sama dengan 2N tambah 1 per 3N tambah 4. Ya. Oke. Begitu. Deret PN ini konvergen nggak? Ngujinya gimana? Saya pengen nguji ini konvergen atau enggak. Gimana melihatnya? Dia udah positif nih ya. Kalau udah deret mutlak, ini udah positif. Boleh pakai uji-uji deret positif. Ya, pakai uji deret yang umum juga boleh. Deret ini saya langsung lihat divergen. Kenapa? Halo? Ada yang tahu? Limit N menuju T hingga dari AN-nya tidak 0, Pak. Bukan AN, PN. Oh, PN. Nah, ini kita lihat limit N mendekat. Selalu barisan tuh, deret tuh sukunya nggak 0, udah divergen dia. Kalau dihitung hasilnya kan 2/3 ya, dibagi pangkat tertinggi. Nah, tidak 0. Jadi, sigma N sama dengan 1 tak hingga PN, yang sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga 2N tambah 1 per 3N tambah 4, itu divergen. Jadi, deret pasti nggak konvergen mutlak ya. Kalau divergen, kita harus uji ininya. Deret ininya. Diuji lebih lanjut. Ini kita lihat deret ganti tanda ya. Tanda ya. Oh, sebut dengan sukunya saya sebut AN sama dengan, ingat ganti tanda hanya ditulis yang positifnya aja. Ini menurun nggak ya? Coba kita lihat AN plus 1. AN tambah 1 sama dengan 2 kali N tambah 1 per 3 kali N tambah 1 ditambah 4 dibandingkan yang semula.
besar mana? Kita lihat, meskipun pembilangnya naik, nilainya naik karena ini naiknya lebih cepat lagi. Karena 3 kalinya kan. Tuh. Nah, kalau mau disederhanakan sih boleh kelihatan juga. 2N ditambah berapa? 3. Ini 3N ditambah berapa? 7. Oke, dibanding ini. Kelihatan nggak ya menurunnya? Wah, tidak tahu. Harus pakai turunan ya kalau nggak tahu. Atau dikurangi. Sendiri aja ya, tunjukkan ya. Tunjukkan bahwa ini akan lebih kecil dari ini. Mungkin mulai suatu indeks gitu ya. Gitu. Atau kalau mau dilihat lewat turunan kita bentuk ini. Bentuk fx sama dengan 2x ditambah 1 per 3x tambah 4. Kita hitung turunannya ya. Turunannya, aduh malas hitung turunannya. Ini kalian, saya hanya sketch aja, kalian hitung detailnya. Tunjukkan bahwa nanti f aksen x kecil 0. Mungkin untuk x yang besar aja kecil 0-nya. Untuk misal x lebih besar dari 8. Ini detailnya sendiri. Anggap aja ini menurun. Jadi AN menurun. Tinggal lihat limit N menuju tak hingga. Limit N menuju tak hingganya juga nggak 0 kok. Sama limit 2N tambah 1 per 3N tambah 4 sama dengan 2 per 3 ya. Nah, gimana nih? Nggak ketahuan. Nggak ketahuan nih. Kalau AN-nya menurun dan limitnya 0, dia konvergen. Kalau AN-nya menurun dan limitnya tidak 0, konvergen nggak? Nggak tahu ya. Nggak tahu, karena coba kita lihat teoremanya lagi. Oh, soalnya ada susah ternyata. Kita lihat dulu teoremanya sebentar. Mana deret? Hanya berlaku satu arah kalau nggak salah. Deret ganti tanda. Nah, bila 0, deret konvergen. Kalau nggak 0, lah tidak tahu. Pak, kalau yang uji positif tadi, kalau nggak 0 bukannya divergen, Pak? Divergen. Bukan. Ini deret sembarang. Kalau deret ganti tanda, nggak tahu. Oh, sebentar. Iya, ya. Sukunya nggak 0 ini ya. Ini juga diuji pakai ini aja. Nggak usah pakai ganti tanda kalau gitu. Kan nggak 0 itu berlaku umum ya. Oke, kalau gitu saya mau ngujinya jangan gini. Saya ngelihat ini sekarang. Jadi, jangan dilihat sebagai deret ganti tanda, tapi lihat sebagai deret biasa. Karena ganti tanda, kalau pakai ganti tanda, menurun 0 konvergen. Menurun nggak 0, nah harusnya divergen. Karena apa? Coba saya nggak pakai ganti tanda kalau gitu. Saya hapus dulu ya. Nggak perlu kita pakai ganti tanda. Pakai deret umum. Gini. Sebentar. Push. Lama ambil ini. Push. Kita lihat ini sebagai deret, jangan sebagai deret ganti tanda. Tapi lihat sebagai deret biasa aja. Deret umum. Min 1 pangkat N tambah 1, 2N tambah 1 per 3N tambah 4. Oke ya. Suku ke N-nya, suku ke
N dari deret itu adalah nggak sebagai deret ganti tanda ya, sebagai deret umum min 1 pangkat N tambah 1. Tadi idenya bagus. Jadi saya tersadar dengan ini. Gitu. Nah, kita lihat limit N menuju tak hingga dari AN-nya aja saya hitung. Limit N menuju tak hingga min 1 pangkat N tambah 1, 2N tambah 1 per 3N tambah 4. Nah, ini limitnya tidak ada. Kenapa? Karena ini osilasi. Ininya menuju 1, ininya min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1. Sampai ininya menuju 2/3, ininya plus min ini. Jadi dia nggak konvergen. Selalu kalau mendekatinya plus 2/3 atau min 2/3 ya. Paham nggak? Ya. Jadi saya nggak memperlakukan sebagai deret ganti tanda, tapi sebagai deret umum biasa, dan suku ke N-nya tidak 0. Ini apa? Saya tulis tidak konvergen karena berosilasi sekitar, kalau enggak min 2/3 ya plus 2/3. Tuh, ininya menuju 2/3, ininya plus min. Jadi kalau deret apapun, kalau sukunya nggak 0 ya divergen. Jadi deret divergen. Mutlaknya divergen, deretnya juga divergen. Jadi divergen gitu ya. Kalau mau ini harus dirinci lebih lanjut kalau pengen lebih enak. Gitu ya. Tuliskan suku-sukunya, lihat suku ganjil dan suku genapnya. Suku ganjilnya menuju ke berapa? Plus 2/3, suku genapnya menuju min 2/3. Jadi dia divergen. Begitu. Lumayan. Pak, izin nanya, Pak. Ya? Berarti kalau misalkan deret ganti tanda yang tidak menuju 0, semuanya divergen? Harusnya iya. Oke. Kalau deret ganti tanda, ininya tidak menuju 0, divergen ya. Karena nanti akan katakan menuju sebuah bilangan T gitu ya, atau sebuah bilangan M, dia kan konvergennya pasti ini osilasi min M sama plus M. Betul-betul deret ganti tanda kalau tidak 0 maka dia akan divergen. Tapi nanti saya akan tulis di WA group ya. Saya mau mikir dulu itu. Yang ada teoremanya kan kalau AN-nya menurun, limit AN-nya 0, dia konvergen. Kalau menurun, tapi limit AN-nya tidak 0, harusnya logikanya divergen ya. Tapi nanti saya tulis di WA group ya. Nah, saya pikir dulu. Bising ada yang matematik itu kalau yang... Tapi kan Pak, kalau misalkan di suku yang paling gede, ntar jadinya 2/3 dikurangin 2/3 jadi 0 gitu Pak. Pak bukan. Jadi maksudnya pas ditambahin itu bakal mendekati 0 gitu Pak. Yang negatif sama yang positifnya. Enggak, kita pakainya bukan gitu. Kalau ada deret apapun, yang dilihat BN-nya aja. Kalau N menuju tak hingga, BN menuju mana? Jangan dijumlahkan dua suku yang berdekatan. Asal BN-nya tidak menuju 0, deret ini divergen. Apapun deretnya, mau ganti tanda, mau apapun. Gitu. Jadi jangan dilihat, ini kan dua suku yang berdekatan, makin dekat gitu ya. Dijumlahin makin dekat. Enggak. Pokoknya asal sukunya sebagai satu kesatuan suku nggak menuju 0, dia divergen. Itu di depan sekali, itu berlaku untuk semua deret. Gitu. Jadi nanti setelah saya pikirkan, tadi yang disampaikan bahwa kalau deret ganti tanda, sukunya menurun,
tapi nggak menuju 0, nah dia harusnya divergen. Untuk memastikannya nanti saya utak-utik dulu, takut salah gitu ya. Oke, sementara pakai dulu ya. Boleh. Ya? Kalau pakai hasil bagi mutlak itu gimana, Pak? Kalau pakai hasil bagi mutlak ini akan limitnya 1. Nggak diperoleh kesimpulan. Kalau gitu dia nggak konvergen, bukannya dia masih bukan. tetap Kalau bisa konvergen satu, divergennya, Pak? Kalau 1 nggak bisa nyimpulkan hasil bagi mutlak, 1 itu nggak bisa menyimpulkan, nggak bisa bilang konvergen, nggak bisa bilang divergen. Masih harus dicari lagi gitu. Betul, harus diuji dengan metode yang lain gitu. Oke ya. Oke, lanjut lagi dulu. Oke, nomor 5. Gunakan uji hasil bagi mutlak untuk ini. Lanjut, supaya bisa selesai. Karena saya sangat mengandalkan bagian ini bisa selesai karena mau di-share juga ke kelas ngulang gitu ya. Kelas ngulang kadang-kadang saya bikin lebih lambat, soalnya nanti nggak selesai mereka masih bisa ngambil yang dari kelas ini. Gunakan uji hasil bagi mutlak apa tadi? Untuk menentukan deret berikut konvergen atau divergen. Nggak ditanya konvergen mutlak ya, hanya konvergen atau divergen. Nah, dengan uji hasil bagi mutlak. Jadi di sini saya sebut apa AN-nya min 1 pangkat N tambah 1 N pangkat N dibagi 3 pangkat N faktorial. AN plus 1-nya min 1 pangkat N tambah 2 jadinya ya. N tambah 1 pangkat N tambah 1 dibagi 3 pangkat N tambah 1 N tambah 1 faktorial. Uji hasil bagi mutlak kita ngitung rho. Rho sama dengan limit N menuju tak hingga AN tambah 1 dibagi AN mutlak ya. Kalau dimutlakan min 1-nya hilang semua ya, jadi 1. Jadi tinggal N tambah 1. N tambah 1 dibagi 3 pangkat N tambah 1. N tambah 1 faktorial. Dibagi yang ini, jadi saya tulisnya kali, tapi dibalik. Supaya nggak terlalu banyak garis baginya. Itu kita hitung ini. 3 pangkat N tinggal 1/3. N faktorial, N plus 1 faktorial tinggal N tambah 1. Ada N plus 1 pangkat N plus 1 per N pangkat N gitu ya. Oke. Oh ini ada N plus 1. Jadi bisa 1/3. Yang ini saya bisa coret 1. Ya. Jadi tinggal N tambah 1 pangkat N per N pangkat N. Gitu. Ya. Sama dengan seperti, limitnya kemana? Wah, limitnya ngilang. Sama dengan limit N menuju tak hingga, limit N menuju tak hingga, limit N menuju tak hingga, limit N menuju tak hingga. Kita coba sederhanakan ini 1/3. Ini saya mau satukan jadi apa ya? Dibagi N, 1 ditambah 1/N gitu pangkat N ya. Betul nggak? Betul lah. Dimasukkan N ya, disatukan. Berapa ini limitnya? Berapa ini limit ini?
Limit ini berapa? Lupa. Pak. Ya. Kalau nggak bisa ngitung pakai nggak ingat bisa dihitung pakai L'Hopital, tapi dibentuk dulu fungsi ini. Limit X menuju tak hingga ganti X. 1 ditambah 1 X pangkat X. Pakai L'Hopital, nanti ketemu E. Ada juga yang ingat. 1/3 E. E itu 2,7 sekian ya. 2,7 sekian per 3. Nah, kita lihat. Rho-nya kurang 1. Jadi, deret konvergen. Gitu ya. Oke. Ini teorinya sama semua soal-soal ini, cuma macam-macam soalnya yang banyak sekali. Sebentar. Nah, deret pangkat atau apa ini? Oke. Tentukan jari-jari dan deret konvergen dari masing-masing deret pangkat berikut. Coba. Standar kan? Uji hasil bagi mutlak, ujung-ujungnya diperiksa khusus gitu. Gitu aja terus. Cuma kalian kalau bisa kerjakannya semua. Nanti ingat di kepala. Rumus-rumusnya. Tapi mahasiswanya jawab, memang kami hanya kuliah matematik gitu ya. Yang lain juga banyak. Ya memang kalau secara teoritis kan 1 kredit itu 3 jam. Kalau kalian ambil 18 kredit itu berarti 72 jam untuk kerja itu. Termasuk kuliah, termasuk lain-lain. Termasuk belajar sendiri. Benar? 72 jam seminggu. Loh. Oh, banyak ya kerjanya. Untuk yang normal. Kalau yang jagoan sekali mungkin bisa kurang. Kalau yang kurang harus lebih jamnya. Kalau mau meresap benar. Apa ini tadi? Jadi lupa. Oh, jari-jari dan deret konvergenannya. Jadi kembali di sini AN-nya sama dengan, kalau deret pangkat saya biasanya pakai UN-nya. UN sama dengan 2X tambah 3 pangkat N dibagi 4 pangkat N akar N. Dengan uji hasil bagi mutlak. Ya selalu kalau deret pangkat. Rho sama dengan limit N mendekati tak hingga UN tambah 1 dibagi UN. Jadi UN tambah 1-nya sama dengan 2X ditambah 3 pangkat N tambah 1 dibagi 4 pangkat N tambah 1 akar N tambah 1. Gitu? Oke, ini kita hitung menjadi sama dengan 2X. Limitnya hilang lagi. Limit N menuju tak hingga 2X tambah 3 N tambah 1 dibagi 4 N tambah 1 akar N tambah 1 dikali, maksudnya dibalik ininya ya. 4 pangkat N akar N dibagi 2X tambah 3 pangkat N sama dengan limit N mendekati tak hingga. Ini tinggal 2X tambah 3. Yang ini sisanya udah positif, biarkan saja. Akar N saya satukan dengan akar N tambah 1. 4 pangkat N dibagi 4, jadi ada 1/4. Nah, 1/4. Taruh aja di sini. 1/4 ya, hasil dari ini dan ini. Oke. Ini limitnya 1 dibagi akar N. Semua ruas, jadi tinggal 1/4 akar 2X tambah 3. Kita selesaikan deret konvergen mutlak. Karena uji hasil bagi mutlak itu dapatnya konvergen mutlak. Bila
1/4 kali 2x tambah 3. Tulis kecil 1, 2x tambah 3, kecil 4. Kemana 2-nya? 2x tambah 3, min 4 gitu ya. Udah lupa saja semua. Buka mutlak. Jadi saya mau tahu x-nya di mana. 2x di antara kurangi 3 semua, 1, min 7. X-nya kecil-kecil, berapa tuh? Setengah. 7 dibagi 2, min 7/2. Nah, dari sini saya udah dapatkan jari-jari kekonvergenan. Kanan dikurangi kiri dibagi 2 sama dengan berapa? 7 jadi 8 dulu 4/2, 2 ya. Kalau nggak salah hitung. Kemudian untuk himpunan kekonvergenannya ujung-ujung masih harus kita periksa. Untuk X sama dengan min 7. Ya. Bukan min 7/2. Kok min 7? X ujung min 7/2 masukkan ke deret min 7/2 jadi min 7/2 kali 2 jadi min 7 tambah 3 jadi berapa? Min 4 ya. Sigma N1 sama 1 tak hingga min 4 pangkat apa tuh tadi? N per 4 pangkat N akar N sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga min 1 ini untuk ini ganti tanda ya. 4 pangkat N dibagi 4 pangkat N akar N sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga min 1 pangkat N per apa? Akar N. Konvergen divergen nih. Konvergen. Karena Deret P/2. Bukan deret P, ini ada ininya. Oh. P mah harus positif. Ganti tanda terus mendekati 0, Pak. Kenapa? Ganti tanda terus mendekati 0. Deret ganti tanda, sukunya menurun ya akar N. 1 per akar N-nya menurun. Deret ganti tanda, sukunya menurun. Limit sukunya 0, 1 per akar N. Kalau mau pakai deret P, boleh. Kita lihat deret mutlaknya. Deret mutlaknya itu apa? Jadi ini dimutlakan jadi 1 kan? Ini deret P dengan P sama dengan setengah. Konvergen divergen? Divergen. Nggak bisa mutlaknya. Nggak bisa pakai mutlaknya. Jadi ini harus ini deret ganti tanda. AN-nya menurun ya, jelas. Makin besar N-nya makin kecil. Kemudian limit N menuju tak hingga AN-nya kalau dihitung sama dengan 0. Jadi konvergen. Apa yang konvergen? Tadi Pak. Ya? Yang atas tadi agak nge-lag jadi enggak apa. Yang itu yang per akar N tambah 1 kenapa bisa jadi 1? Atas lagi Pak. Nah itu akar N per akar N tambah 1. Ini limitnya? Limit N mendekati tak hingga akar N dibagi akar N tambah 1 dikalikan 1 per akar N dua-duanya. Sama dengan limit N mendekati tak hingga 1 ya, akar 1 dimasukkan akar N-nya. Kemudian ini yang ini akar N dibagi N jadi 1 sama dengan 1. Atau pakai L'Hopital diubah ke X dulu.
Gitu ya. Baik, Pak, paham. Nah, gampang kan ya? Pikun. Oke, ini divergen. Oke, konvergen. Untuk ujung satunya lagi, X sama dengan setengah. Menjadi deretnya N sama dengan 1 tak hingga setengah. Kita lihat. Setengah kali 2 jadi 1 tambah 3, 4 ya. 4 pangkat N. 4 pangkat N per 4 pangkat N akar N. Sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 per akar N. Ini konvergen, divergen? Halo? Waode, mana sih Waode? Kok nggak muncul-muncul? Halo? Waode, ada Waode? Waode di kelas ini bukannya? Iya. Iya, Pak. Mana Waode? Ini konvergen, divergen? Divergen kan berarti, Pak. Kenapa divergennya? Deret P lebih kecil dari Deret P dengan P setengah. Deret P dengan P sama dengan setengah. Kecil dari 1. Ya. Kecil sama dengan 1 tuh itu ya divergen. Divergen. Dengan demikian, himpunan kekonvergenannya, himpunan kekonvergenan, min 7/2-nya masuk, setengahnya nggak masuk. Gitu. Oke, itu jawaban yang itu. Kebut nih, masih Pak, banyak saya nih. mau bertanya. Halo, ada yang tanya? Nggak? Ya Pak, izin bertanya yang tadi. Oke, silakan kalau mau nanya. Itu kan deret ganti dan tanda min 1 pangkat Bentar, N per suaranya coba dekat ke mic. Nggak jelas saya suaranya. itu yang deret ganti tanda min 1 pangkat N akar N itu kan deret mutlaknya divergen ya Pak? Deret mutlaknya divergen. Nah, dia kok jadi konvergen ya Pak? Loh, kalau deret mutlaknya divergen, deret semula nggak tahu. Kalau deret mutlaknya konvergen, deret tanpa mutlaknya ikut konvergen. Kalau deret mutlaknya divergen, deret tanpa mutlaknya tidak tahu. Jadi kalau ini saya uji pakai deret mutlaknya, divergen gitu. Deret semula nggak bisa disimpulkan, diuji dengan yang lain. Nah, lo pabeliut kamu kepalanya. Ya. Nah, kalau deret mutlaknya konvergen, maka deret tanpa mutlak konvergen juga. Kalau deret mutlaknya divergen, deret tanpa mutlaknya tidak tahu. Harus diuji lagi. Kayak ini. Tadi saya uji pakai deret mutlaknya, divergen. Ya udah, saya nggak pakai itu. Ganti pakai ini. Gitu ya. Pakai yang lain. Bisa, Mario, paham? Bisa Pak? Banyak ya, lupa gitu ya. Tentukan uraian deret pangkat dari fungsi-fungsi berikut. Ini akal-akalan. Ini karena banyak, saya mau kerjakan 2 aja. Yang A dengan yang mana? C atau D? Yang A dulu ya. Coba yang A dulu. Atau A dan C lah, udah saya tentukan aja. Nanti mundur kalau waktunya cukup ya. Nanti waktunya cukup mundur. Soalnya polanya semua sama, tapi ide-idean, akal-akalan, akal pencuri. Harus ingat ini. 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3. Ini konvergen ke berapa? Halo? Nilainya berapa? Ini yang standar sekali, ini harus apa? Sanata. Berapa ini nilainya? Sanata ada enggak? Ini Sanata bolos ya. Sanata. Catat dong sama saya. Atau lihat ke izin. Izin ya Pak. Sanata, izin ya. Oke.
Jeremia. Jeremia kemana? Hadir, Pak. Ini deret ini nilainya berapa? Nilainya Nilainya aduh gimana? 1/1 min X ya, Pak. 1/1 1 ini min kan X. deret geometri dengan pengali X. Suku pertama dibagi 1 min pengali. Berlaku Iya, Pak. untuk X-nya kecil 1. Satu lagi yang harus hafal ini. 1/1 faktorial kali X. 1/2 faktorial kali X kuadrat. 1/3 faktorial X pangkat 3. Ini apa? Lupa. Ini deret yang pangkat untuk X, Pak. E pangkat X. Itu kita gunakan untuk soal-soal ini. Coba yang ke-1. 1/1 min 3X. Menjadi apa? Akurkan dengan ini. Ininya, saya kasih warna. Ininya sekarang jadi 3X. Ya ganti X-nya dengan 3X saja. Menjadi 1 ditambah X-nya ganti 3X ya. Gitu kan? 3X kuadrat tambah 3X pangkat 3 tambah titik-titik. Ya kalau mau disederhanakan boleh dihitung. Enggak juga boleh. Dengan apa? Ini sekarang 3X. 3X ya. Kecil 1. Atau sama aja interval berlakunya mutlak X-nya kecil dari 1/3. Gitu ya. Nah, coba yang C. Yang C. X pangkat 3. X kuadrat ditambah 4. Wah, nggak ada mirip-miripnya dengan yang ini ya. Kita buat supaya mirip. Pasti nggak mirip dengan inilah. Ini E pangkat. Saya bagi dulu. Dibagi dengan X kuadrat ditambah 4. Kali X. X pangkat 3 ditambah 4X. Dikurangi tinggal minus 4X gitu ya. Jadi ini menjadi X minus 4X per X kuadrat ditambah 4. Walah, gimana nih? Apa hubungannya dengan itu? Saya akal-akalin aja. 4X saya mau keluarkan. Ini supaya 1 ditambah X kuadrat. Supaya 1 atau 4-nya ke depanin dulu. Saya pengennya ini 1 kurang sesuatu gitu ya. X dikurangi 4X ini 4 1 ditambah X per 2 kuadrat gitu ya. Oke? Betul ya? Lanjut lagi. Oh, saya tulisnya ke pinggir aja ya. Supaya ini apa? Mau lihat ke atas lagi saya. Min 4X, saya salin lagi itu. 4 ditambah X kuadrat sama dengan X dikurangi 4X dibagi 4 kali 1 per 1 ditambah X per 2 kuadrat. Harus dibagi 4 yang ini. Karena 4-nya dikeluarin. Oke. Supaya bisa nengok ke atas terlalu jauh. Nah, gimana ngakurin ke sini? Ini plus. Gimana ya? Saya ganti dulu dari sini. 1/1 tambah X menjadi apa? Atau 1/1 tambah T menjadi apa? Apa ini? Apa ini? Bingung. Pakainya pengen plus jadi 1/1 ditambah min X gitu kan? Ya. Nah, maksud saya gini, substitusi, akhirnya harus detail juga, T sama dengan min X.
Atau sama aja X sama dengan min T. Supaya ini menjadi ruas kiri 1/1 ditambah apa? Min X-nya jadi T. Ya, min X-nya jadi T. Semua X-nya ganti dengan min T. X-nya ganti min T, jadi min T. X kuadrat, min T kuadrat tetap. Pangkat 3, min T pangkat 3 jadi min T pangkat 3. Ini pangkat 4 di sini, min T pangkat 4 jadi T pangkat 4. Min T pangkat 5. Kenapa ini dibikin plus? Karena ini plus ini. Supaya jadi ini, substitusi lagi apa ini? Ini saya hapus dulu ya yang bekas tadi. Ini udah dapat kita kan tadi. Ini substitusi lagi. T sama dengan apa? U/2 kuadrat gitu ya. Jadi 1/1 ditambah U/2 kuadrat sama dengan, nggak usah ngitung turunannya ya, DT apa enggak, ini kan bukan integral. 1 min, yang masukkan ini, T-nya diganti U/2 kuadrat. U/2 kuadrat. T kuadrat, U/2 jadi pangkat 4, gitu kan? Min T pangkat 3, U/2 pangkat 6 ya. Tambah T pangkat 4, U/2 pangkat 8. Dan seterusnya ya. Nah, masukkan ke sini menjadi apa? X ditambah. Ini apa? 4X dibagi X tinggal X. Yang ininya panjang. Kalau ini U. Kalau X/2, ya ganti. Jadi X. X/2 ya. Tambah X/2 pangkat 4 ditambah X/2 pangkat 6 ya. Jangan bingung ini U ya, ini X gitu ya. 6 minus ya. Min tambah U/2 pangkat U lagi X. Akal-akalan makanya min titik-titik. Sama dengan ya kalikan aja X kali X jadi tinggal 2X. Ditambah sisanya lah udah itu tinggal nulis lagi. Min X/2 kuadrat tambah X. Salah. Ini jadi berapa ya? Dikali X. X pangkat 3/2 kuadrat. Tambah X pangkat 5 ya. Karena dikalikan X ini per 2 pangkat 4. Ya, tulis sendiri. Paham? Jadi ininya diolah-olah, diutak-atik supaya cocok bisa menggunakan ini. Begitu. Kalau ada salah hitung, tolong kasih tahu atau salah substitusi. Paham tidak? Coba kalau nggak paham, tanya. Misalkan ini ke sini. Kok bisa jadi ini? Gitu. Kenapa ini disubstitusi ini? Karena saya punya bentuk gini. Apa ini? Nah, mau disamakan. Oke? Nggak ada pertanyaan? Lanjut ngebut. Ini sendiri. Kalau pangkatnya sama, dibagi dulu ya. Dibagi dulu, nanti sisanya baru diakurkan dengan rumus tadi. Tentukan deret pangkat dan daerah kekonvergenan dari fungsi berikut dengan operasi diferensial atau integral. Nah, ini juga harus ngotak-ngatik. Pakai deret tadi yang harus hafal itu kata saya. Coba. Saya, ya udahlah, dihapus dulu semua. Nanti nulis lagi, nggak apa-apa. Pak, yang tadi, kan yang nomor 7 tadi, kan disuruh tentuin radius kekonvergenan. Itu gimana maksudnya, Pak? 7? Iya. Oh, harus dihitung dulu daerah keberlakuan X ya. Itu gini.
Belum saya jawab ya. Yang ini, yang semula radiusnya berarti 1 ya. Karena ini apa, X-nya di antara 1 dan min 1. Kalau disubstitusi ini, diminuskan tetap 1 ya. Di sini T-nya min 1, T 1. Minus ya. X-nya di sini diminuskan, jatuh di sini lagi. Tapi disubstitusi sini, kita menentukan U-nya berlaku di mana. Kalau T-nya di antara min 1, 1, U-nya harus dihitung dulu ya. Akan jatuh di mana? Nah, hitung sendiri ya. Nah, ini adalah radius kekonvergenan untuk deret yang ini. Sama dengan deret yang ini ya. Yang ini kan, yang ini dengan yang ini persis sama. Nah, hitung sendiri ya ini. Kalau T-nya min 1, 1, maka U-nya di antara mana? Pakai percaksamaan lagi ngerjakannya. Jadi T-nya di antara 1 dan min 1, T-nya itu adalah ini, U per 2 kuadratnya di antara 1 dan min 1. Kok si bolpen itu jelek pisan. Nah, jabarkan U-nya jatuh di mana? Hitung sendiri ya. Gampang. Nanti radiusnya ini dikurangi ini dibagi 2. Bisa? Yang nanya paham? Paham, Pak. Oke ya. Ini kerjakan dulu sendiri. Kalau nggak bisa nanti kayak itu boleh tanya di berikutnya. Saya ngebut dulu, pengen selesai saya. Tentukan deret pangkat dan deret kekonvergenan dari fungsi berikut dengan operasi diferensial atau integral. Nah, ini gampang. Saya yang gampang sekarang, kalian nanti yang lebih susahnya. Bagusan saya yang C susah nih. Oke. Kembali kalau yang gini, ingat lagi, harus ingat ini. 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 sama dengan, bukan sama dengan, tambah titik-titik dulu. Tambah titik-titik sama dengan 1 per 1 min X. Dengan darah keberlakuan ini. Karena ada hubungan dengan darah kekonvergenan, ya kita harus tulis itunya. Kalau ini, kira-kira hubungannya dengan apa? Ini diturunkan ya. Coba kita lihat. Kalau saya sebut G itu sama dengan 1 per 1 min X, atau 1 min X pangkat min 1, kita lihat G aksen sama dengan min 1, 1 min X pangkat min 2, kali turunan dalamnya, min 1 sama dengan 1 per 1 min X pangkat 2. Oh, ini bahkan jadi apa? F ini sama dengan G aksen. Jadi ini tadi saya sebut G. Jadi apa? Fx sama dengan G aksen X. Sama dengan, ya saya turunkan deretnya ya ini. Tinggal diturunkan 0. Gitu ya. Ini tulis dulu. Ini sama dengan Fx. Di sini ditulis ulang. Fx sama G aksen X. Fx itu 1 per 1 min X kuadrat. G aksen X-nya kita hitung. Sama dengan turunin ini. Yang bulat menjadi 0 ditambah 1 ditambah 2X ditambah 3X kuadrat ditambah 4X pangkat 3 ditambah titik-titik. X-nya apa? Kalau diturunin tetap aja berlakunya min 1. Karena nggak ada disubstitusi apa-apa. Oke, begitu. Nah, yang lain kalian akal-akalan nih. Banyak.
Yang tangan udah saya berikan di diktat, tangan 2X tinggal akal-akalan aja. Akal-akalan ininya disubstitusi apa gitu. Supaya menjadi 1 per apalah. Hapus tangan kan turunannya 1 per 1 tambah X kuadrat. Nah, ini ada konstanta 2X. Akur-akurkan. Itu masih banyak. Celaka. Masih banyak. Nomor 9. Saya kerjakan 2 lah kali ini mah. Agak baik. Mana mau di crop deh. Crop dulu ya. Ambil ini. Paham nggak? Kalau kecepatan kasih tahu ya. Kalau kecepatan kasih tahu. Cuma memang ini ide-idean dari sini ngubah diapakan gitu supaya muncul bentuk ini. Nah, ide-idean itu susah tuh, termasuk soal susah. Dan susah juga dijelaskan. Kok kenapa saya mikirnya gitu? Ya saya kepikir gitu aja jawabnya. Dengan kepikir gitu selesai gitu jawabannya. Ya kadang-kadang memang perlu latihan ya. Perlu latihan banyak jadi cepat ngelihatnya. Oke, ini. Ini apa ini ya? Masih pakai yang tadi ya kayaknya. Tentukan fungsi yang mempunyai urutan deret pangkatnya ini. Deret pangkatnya ini fungsinya apa? Baik, saya masih coba pakai kunci yang tadi ya. 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 ditambah seterusnya. 1 per 1 min X. Yang ini, saya nggak kebayang, saya tulis dulu. Deretnya yang ini. Nah, itu kalau ditulis, min apa itu? N-nya 0, ini min ya. X pangkat 0. Terus tambah pasti berikutnya X pangkat 1, min lagi X pangkat 2, ditambah lagi X pangkat 3, min X pangkat 4, gitu ya. Tambah titik-titik. Ini sebut aja K itu ya, supaya nulis gini. Ini min 1 ditambah X, min X kuadrat, tambah X pangkat 3, min X pangkat 4, tambah X pangkat 5, min X pangkat 6, tambah lagi gitu ya. Nah, mirip kan dengan yang ini. Cuma tandanya jadi ganti-ganti. Gimana ini? Ininya min 1. Disubstitusiin apapun, misal X-nya sama dengan min U, ya ini tetap jadi 1. Gimana supaya ini jadi 1? Akal lagi. Minnya keluarkan. 1 min X, tambah X kuadrat, min X pangkat 3, tambah X pangkat 4, min X pangkat 5, tambah X pangkat 6, min titik-titik. Nah, kita lihat. Saya substitusi lagi dari sini. Ini ya. Nggak ikut sama dengannya. Min 1, 1. Ini saya substitusi. Substitusi apa supaya cocok dengan ini? Apa? Substitusi apa? Supaya deret ini bisa menggunakan deret ini. Supaya ya. Itu bisa jadi 1 tambah X nggak sih, Pak? Jadi 1 per 1 kurang min X gitu. Kenapa jadi 1 per 1 tambah X? Dari mana? 1 per 1 kurang min X. Kan kalau min X dikuadratkan jadi positif. Yang ini ya, 1 per 1 apa? Ditambah min X itu? Gimana sih pikirnya? Dikurang min X, Pak. Supaya teratur jadi disubstitusi apa? Min X disubstitusi sama variabel lain, Pak. Min X disubstitusi pakai apa? Variabel lain. Pakai apa? Belain. Variabel lain.
variabel Min X sama lain. dengan U ya. Ya, jadi min X-nya dimisalkan sama dengan T gitu ya. Atau atau X sama dengan min T gitu ya. Oke. Begitu. X-nya ganti dengan min T. Ruas kiri ini, yang ini. Ruas kirinya menjadi 1. X-nya ganti min T. X kuadrat jadi min T kuadrat. Jadi tetap plus. Yang pangkat 3, X-nya ganti min T jadi min T pangkat 3. Nanti gini ya kalau dihitung. Ruas kanannya X-nya diganti min T. Ini X-nya diganti min T. Ada min jadi 1 ditambah T. Nah, ini dan ini sama kan? Ya, ini dalam T, ini dalam X, tapi sama aja. Jadi ini, tadi siapa sih yang cewek itu? Udah betul, cuma ya ini supaya teraturnya kelihatan substitusinya gitu. Jadi apa? Min 1/1 ditambah T. Nah, ini. Gitu. Jadi deret ini sama dengan ini fungsinya. Mana? Ini. Tentukan fungsi yang mempunyai deret pangkat berikut. Ini. Ya itu tadi. Ini sama dengan ini. Ini fungsinya. Sorry. Ini dalam T, ini kan semua dalam X. Gitu ya. Yang ini dalam T, kalau saya ini punyanya dalam X, ya ininya X juga. Itu. Jadi jangan keliru X di sini dengan X di sini. Gitu ya. Yang dilihat tuh bentuk uraiannya. Oke. Lagi. Yang E. Ya, yang E. Saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Push. Oke, kembali alat kita tulis dulu. Alatnya itu yang kunci sering dipakai kan. Tapi saya nggak tahu ini kelihatannya beda. Ada 2 pangkat N-nya. Coba saya mau sederhanakan dulu. Ini kelihatan agak istimewanya apa ini? Yang saya mau lihat ini. N tambah 1 per 2 pangkat N, X pangkat N. Yang ini kan turunan dari X pangkat N plus 1 ya? Betul? Jadi saya mau lihat gini deretnya. Saya perhatikan deret ini. Perhatikan. Ini akal-akalan nih, saya nggak bisa jelaskan kenapa mikirnya ke sana. Ini fungsi ini, X pangkat N tambah 1 dibagi 2 pangkat N. Kalau diturunkan jadi ini. Ya. Kenapa ngelihatnya yang ini? Karena ini supaya nggak ngagokin nih. Ini ada setannya ini. Kalau ini hilang, N plus 1-nya hilang, memudahkan saya ngitung. Nah, sekarang kita lihat. Lihat deret X pangkat N tambah 1 per 2 pangkat N. Deret kok enggak? Itu mah barisan. Lihat deret sigma N sama dengan 1 tak hingga. Itu. Yang isinya sama dengan apa? N-nya dari 0, sorry. N-nya dari 0, jadi X pangkat 1 ya. Per 2 pangkat 0. X pangkat 2, 2 pangkat 1. X pangkat 3, 2 pangkat 2. X pangkat 4, 2 pangkat 3. Ini istimewa nih. Apa nih? Saya udah nggak bisa pakai yang ini nih. Rasanya nggak bisa. Karena itu ada pembagian di situ. 1 per 1 min X rasanya nggak bisa dipakai. Tapi ini istimewa, ini apa? Nah? Deret geometri juga. Deret geometri juga. Deret geometri.
dengan rasio berapa? X per 2 ya. Betul nggak? Jadi sama dengan ya, nilainya suku pertama dibagi ini 2 pangkat 0 1 ya. Jadi suku pertamanya X 1 min X per 2. Oh bisa ya, kayaknya dari sini juga bisa dirumuskan. Ya biarin aja ini kelihatan dari sini. Oh enggak, ini ada X ya. Ya udah. Dengan syarat apa? Rasionya min 1, X per 2-nya 1. Nah, saya sekarang udah punya X dibagi 1 min X per 2 itu sama dengan sigma, pakai sigma mah susah ya nulisnya, sama dengan X tambah X kuadrat per 2 faktorial, per 2 pangkat, bukan faktorial, 2 pangkat 1 tambah X pangkat 3 per 2 pangkat 2 ditambah X pangkat 4 per 2 pangkat 3 tambah titik-titik. Yang ini tak lain adalah turunan dari ini kan. Jadi kalau ini saya sebut K, ini saya sebut L, maka K itu tak lain adalah, atau hitung dulu L aksen. L aksen X, ini harus kita turunkan, hitung sendiri gampang ya namanya. Luas kanannya saya turunkan. Luas kanannya 1 ditambah 2X per 2 tambah 3X kuadrat per 2 pangkat 2 ditambah 4X pangkat 3 per 2 pangkat 3 gitu ya. Nah ini tak lain adalah deret ini. Deret ini kalau kalian akurkan ini. Ini kalau ditulis satu-satu ya jadi deret ini. Ini tak lain adalah si K. Dengan demikian, ini coba dihitungnya turunannya. Supaya lebih jelas turunannya hitung L aksen sama dengan, atau ini disederhanakan dulu. Ini menjadi apa? X per 2 min X. Apa ya? 2 itu ya. Kalau nggak salah ngitung, bukan. Iya benar ya. Ya L aksennya jadi 2X per 2 min X. Jadi L aksennya turunannya 2 kali 2 min X dikurangi 2X kali turunan dalamnya min 1 dibagi 2 min X kuadrat. Ini. Kalau diturunkan luas kiri jadi ini, luas kanan jadi ini. Ini tak lain adalah deret semula. Kan pertanyaannya deret ini merupakan apa fungsinya? Fungsi yang merepresentasikan ini, ya fungsinya ya ini. K. Ya, jadi sama dengan ini. Saya tulis ya. Paham nggak? Ya agak jelimet karena tadi dari sini gimana? Saya kan ini nggak nulis rapi karena idenya juga baru muncul barusan. Jadi mundur maju nulisnya ini turunan dari bentuk kayak gini. Bentuk kayak gini, deret geometri. Nilainya tahu. Jadi bentuk kayak gini, itu deret geometri. Si ini turunannya, ya ini tinggal diturunkan. Ini saya turunkan, ternyata betul sama dengan si K. Jadi ya, deret ini sama dengan turunan dari fungsi ini. Yaitu ini. Tinggal disederhanakan. Agak susah ya. Idenya susah. Oke, lanjut. Aduh, masih banyak ya. Berapa lagi? Aduh, kelarin perlu sekali. Oke. Agak itu ya nanti waktunya.
turunan, tentukan deret Taylor dari ini. Ini menghitung aja. Deret Taylor. Hanya minta deret Taylor, bukan polinom Taylor. Oke, kalau deret Taylor itu tinggal teknis aja ngitung. Hitung HX-nya dulu, tulis 1/X. Turunannya saya tulis sebagai gini supaya nggak pembagian. Turunannya min X pangkat min 2. Turunan keduanya min 2 kali ini jadi berapa tuh? 2X min 3. Turunan 3-nya min 6X min 4. Turunan 4-nya ini jadi faktorial ya. 2 kali 3 kali 4. 24 X pangkat. Di mana penghapusnya? 5 secara umum kayaknya turunan ke M. Nggak perlu, sebenarnya cukup beberapa suku aja. Ini lihat, 2 nanti dikali 3, dikali 4, dikali 5. Tapi plus min. Pasti ada min 1 pangkat. Kalau N-nya 1, dia negatif. Jadi ini harus apa? N ya. N-nya 1, dia negatif. Ininya apa? Turunan keempat, itu nilainya 4 faktorial. Depannya N faktorial. X pangkat. Ininya lebih tinggi. Ini min. Min N tambah 1. Oke. Kemudian di titik A. Di titik A, kita harus ngitung H1 sama dengan 1 ya. H aksen 1, turunannya di 1, min 1 juga. Turunan 2-nya di 1, 2. Turunan 3-nya di 1, min 6. Turunan 4 di 1, 24. Atau turunan ke N di 1, min 1 pangkat N. N faktorial. Ini nilainya 1 pangkat sekian selalu 1. Oke, jadi deret Taylor-nya HX sama dengan, apa deret Taylor itu? FA ditambah F aksen A per 1 faktorial X min A tambah titik-titik. Saya tulis di bawahnya. Jadi 1 dikurangi ini min 1 faktorial X min 1 tambah turunan 2 per 2 faktorial X min 1 kuadrat. Ini satunya dari A sini ya. Ini 1 tuh. Ditambah lagi turunan 3 jadi min 6 per 3 faktorial X min 1 pangkat 3 tambah turunan 4 per 4 faktorial X min 1 pangkat 4 tambah titik-titik turunan ke N. Kalau teratur boleh, kalau enggak udah titik-titik cukup gitu aja ya, gitu aja lah. Jadi kalau disederhanakan menjadi 1 min X min 1 2 per 2 faktorial habis X min 2 min 1 kuadrat kurang lagi 6 dibagi 3 faktorial habis lagi X min 1 pangkat 3 tambah 24 dibagi 4 faktorial habis X min 1 pangkat 4. Ini gimana nulisnya? Dan seterusnya. Ya, itu deret Taylor. Paham tidak? Nada, paham nggak? Nada. Paham, Pak. Waliha, paham nggak? Paham, Pak. Wa Ode, Paham, Pak. ceri.
Paham, Mbak. Ada lagunya ya, Cherry Cherry Lady dari Modern Talking. Santini, Sentini, mana Sentini? Oh, kenapa itu ya? Gemak yang kamu suaranya. Frisa Datska. Ashari Virus. Paham, Mbak. Oke, lanjut lagi ya. Gimana ini teh? Tentukan suku deret Maclaurin dari fungsi F berikut sampai dengan suku yang mengandung X pangkat 5. Gunakan deret Maclaurin yang sudah diketahui dan lakukan operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan berdasarkan deret yang diinginkan. Oh, jadi ini kita menghitung deret ini berdasarkan deret pangkat dari E pangkat X dan E min X. Ya. Coba kita lihat. Maksudnya gini. Karena E pangkat X standar. Coba kita lihat. E pangkat X itu jangan lupa E pangkat X teratur. Tambah X kuadrat per 2 faktorial, tambah X pangkat 3 per 3 faktorial. Tangan saya tuh udah sama mulutnya udah apal. Kalau dipikir-pikir, kalau mikir-mikir nggak keluar dari kepala. Nah, gitu ya, kayak kunci rumah yang gembok rumah yang pakai itu digit 10 dipencet-pencet. Saya kalau pulang rumah mau buka, diinget-inget lupa. Jangan diinget-inget, pencet aja tangannya, udah inget gitu ya. Angkanya. Jadi kadang-kadang kalau diinget-inget lupa, udah saya nggak inget-inget, tangannya aja. Pencetin digitnya, inget. Nah, ini tinggal operasi pangkat. Jadi ini, ya kita hitung E min X. E min X, ganti X dengan min X. Ganti semua dengan min X pangkat 2 tetap positif. X kuadrat per 2 faktorial. Min X pangkat 3 per 3 faktorial. Kalau pangkat 4 tetap positif. Pangkat 5 negatif lagi. X-nya diganti min X. Jadi X pangkat 5 per 5 faktorial. Ditambah titik-titik. Nah, E pangkat X tambah E pangkat min X per 2. Ya, ini saya jumlahkan dulu. E pangkat X ditambah E pangkat min X sama dengan 2 tambah ini dan ini menjadi apa? X kuadrat ya. Yang ini habis, yang ganjil. X pangkat 4 tambah X pangkat 4. 2 per 4 faktorial X pangkat 4 ditambah 5 habis, pangkat 6. Pangkat 6 jadi ini berapa? 2 X pangkat 6 per 6 faktorial tambah 2 per 8 faktorial X pangkat 8 tambah titik-titik dibagi 2. Kiri kanan dibagi 2. E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2 sama dengan ya 1 ditambah X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah, karena dibagi 2 semua, X pangkat 6 per 6 faktorial tambah ini berapa kok jadi 8, X pangkat 8 per 8 faktorial tambah titik-titik. Begitu ya maksudnya. Lagi. Mana? Untuk masing-masing, ini sendiri 14. Jelas suatu batas. Tapi udah capek. Ini nanti ya, saya post nanti dari hasil tutorial kelas mengulang. Nanti kelas mengulang saya akan bahas ke
belakang dulu, baru ke depan. Yang kalian kan dari depan ke belakang. Nanti dua-duanya saya post di masing-masing playlistnya, jadi bisa saling mengisi. Karena saya jam 11 ada kuliah lagi. Yang matematik B diubah jam 11. Nah, ini menaksir penting nih. 14-15 sangat penting. Kalau buru-buru sekarang percuma lah. Harus pakai rumus Galatnya yang rada rumit. Jadi saya akhiri dulu rekamannya.